Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah auto masuk surga. Wah ini Masya Allah senang banget ya. Kalau orang bicara masalah tentang auto masuk surga ini kayaknya waduh indah banget hidupnya nih Masya Allah luar biasa. Tapi artinya orang yang dengan mudahnya masuk surga. dengan mudahnya masuk surga. Tapi saya pasti penasaran pembahasan tadi yang tergantung nih sedikit nih dari guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, tadi Ustadz Syam di akhir segmen bilang begitu banyak nih pengobatan untuk menyembuhkan semua penyakit. Tapi katanya ada nih ya, ada sebuah pengobatan yang kalau tidak dilakukan justru kita ini auto masuk surga. Nah apa itu Ustadz Syam penjelasannya? Izin dong, saya pengen banget dengerinnya nih. Masya Allah ini mungkin sesuatu Syam juga baru sebenarnya mempelajarinya karena ternyata ada satu jaminan masuk surga, auto masuk surga bahkan disebutkan 70.000 orang dari umat Rasulullah SAW masuk surga itu disebabkan karena tidak melakukan pengobatan ini. Apa sih? Namanya adalah Al-Kai. Al-Kai itu adalah menempelkan besi panas ke bagian tubuh. Jadi ternyata di satu riwayat Rasulullah pernah melarang. Kemudian di satu riwayat lagi Rasulullah mengatakan lebih utama kalau meninggalkannya. Kemudian Rasulullah SAW pernah membolehkannya. Jadi bagaimana nih bisa hadis bertentangan kayak gini digabung bagaimana nih hukumnya sama kita nih. Ternyata orang Arab mengatakan akhirud dawa al-kai. Ya udah kalau nggak ada lagi yang lain gitu kan. Toh Rasulullah tidak mengharamkan secara mutlak. Tapi Rasulullah memberikan iming-iming siapa yang tidak melakukannya masuk surga. Siapa yang tidak melakukannya auto masuk surga. Kenapa? Karena ternyata ini mudaratnya besar dan ternyata kenapa Rasulullah mengiming-imingi surga? Karena sejarahnya Al-Kai ini adalah dilakukan oleh orang-orang Badui. Ya, orang-orang Badui itu kalau lagi diare, besi panas diambil, ditempel di telapak kakinya. Ditempel di telapak kakinya, sembuh diarenya. Sembuh diarenya. Anak mereka umur 5 tahun masih kecil, umur 3 tahun itu sinusitis misalnya atau gangguan pilek, ambil besi panas 2, dicucukkan di sini. Sampai hilang pileknya gitu. Kemudian Rasulullah SAW ada kedatangan sahabat akhirnya dari Badui ini. Terlihat ada bekasnya kan di sini ditanya itu bekas apa? Ini bekas Al-Kai waktu saya kecil beringus dikasih sama orang tua saya. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkannya itu akan yang namanya masuk surga. Ya kan auto masuk surga. Oh itu. Jadi ternyata sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Nah kapan Rasulullah membolehkannya? Ternyata Rasulullah membolehkan bukan dalam hal pengobatan. Tapi dalam hal yang namanya darurat. Mana itu darurat? Orang lagi perang, kemudian ketika perang terkena busur panah, ataupun misalnya terkena pedang, ada pembuluh darah yang terputus ataupun bocor di sana darahnya. Supaya menghentikan darahnya, diambillah besi panas langsung dicucukkan ke situ. Ditempelkan supaya terhenti yang namanya darahnya. Jadi memang Rasulullah SAW tidak membenarkan dalam hal pengobatan, tapi dalam hal yang namanya bedah, atau dalam hal yang namanya menutup itu aliran darah, maka Rasulullah SAW membolehkannya. Disinilah para ulama berbeda pendapat, namun perlu diketahui Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan yang namanya Al-Kai ini. Karena yang namanya pengobatannya besi panas. Mungkin karena kenapa Rasulullah melarangnya ataupun yang namanya lebih utama meninggalkannya karena masih ada, toh masih ada pengobatan-pengobatan yang lain seperti yang namanya bekam, ya kan? Rasulullah melakukan bekam, kemudian ada dengan madu kata Rasulullah SAW, kemudian ada dengan habatus sauda, dengan jintan hitam, maka Rasulullah membenarkan semua pengobatan-pengobatan tersebut karena Al-Kai ini terlihat menyiksa diri sendiri ataupun menzalimi diri sendiri, maka orang yang tidak melakukannya itu adalah dijamin yang namanya auto masuk surga. Bahkan disebutkan 70.000 dari umat Rasulullah masuk surga disebabkan karena meninggalkan yang namanya Al-Kai ini. Mungkin ini baru terdengar ya. Tapi zaman kita sekarang ini udah nggak ada yang melakukan Al-Kai ini. Ada masih juga. Ada makanya pas dicari materi ini ternyata di YouTube itu masih ada beberapa orang yang melakukan alternatif ini. Ya mungkin kalau misalnya ada luka yang mungkin ada orang yang
ketika dioperasi atau dijahit susah kembali lukanya, maka bisa diambil tadi kalimat yang tadi akhirud dawa al-kai. Ya udah mau gimana lagi, ini memang yang terbaik gitu kan. Nggak ada lagi yang lain gitu. Iya, Cuma kan iya, karena iya. teknologi udah luar biasa sekarang udah bukan besi panas lagi, laser Laser. mungkin. Bisa pakai Iya, laser maksudnya gitu. lebih apa namanya? Lebih Iya. berubah zamannya ya. Iya. Dengan melakukan laser ini sebenarnya hampir sama seperti Soalnya itu. Mas Fadli, ketika Rasulullah SAW melihat fenomena ini, itu orang-orang yang pernah al-kai itu ketagihan, Oh, menjadi nauzubillah, ketagihan. Karena dengan cepatnya sembuh. Dengan cepatnya sembuh, ya udah ngapain gue lama-lama minum obat, mending tempel besi sebentar sembuh. Masya Allah ya, zaman sekarang ini memang kita ngeliat-liat kayak gini memang agak sedikit bingung gitu loh. Kayak ini apa saja, jujur aja sampai segede ini aja baru dengar kata-kata Ya, itu tuh. sikat gigi, Ini Masya apa Allah sakit luar gigi pun biasa. tempel besi gitu. Iya, Dulu ih, orang udah nanti kita lanjutin lagi deh. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih yang pernah